Ya, kita ketemu lagi di serial matematika. Pada video sebelumnya kita telah membahas konsep fungsi beserta juga dengan komposisi fungsi. Ya, ada beberapa yang kita bahas ya, mulai dari konsep-konsepnya, lalu kemudian beberapa jenis fungsi yang khusus seperti itu ya. Ada fungsi identitas, lalu kemudian kita juga berbicara domain, range, gitu ya, dan terakhir komposisi fungsi. Ya, kita akan lanjutkan pembahasan tentang fungsi. Ya, jadi pada kesempatan ini ya, kita akan membahas yang namanya fungsi ya, injektif dan fungsi surjektif. Ya, ada dua hal yang kita akan bahas. Ya, pembahasannya seperti apa ya? Sebelum kita membahas bagaimana konsep dari kedua jenis fungsi ini, ya, saya akan mengilustrasikan kembali ya untuk jalan sebagai motivasi kita nanti mendefinisikan fungsi injektif maupun fungsi subjektif ya. Ya, ini bisa kita lihat ya. Ya, perhatikan ya, diagram panah ya. Nah, berikut. Oke. Ya, jadi ada diagram panah itu ya, kan ini 1, 2, 3, 4. Kemudian ada A, B, C, D. Oke. Satu saya pasangkan dengan A, 2 saya pasangkan dengan B, 3 saya pasangkan dengan B juga. Oke. Lalu 4 saya pasangkan dengan C. Oke. Ya. Jadi ini ya, ini adalah misalkan A dari himpunan A ke himpunan B. Oke. Apa yang bisa kita lihat di sini ya? Dari diagram di atas, mana yang kita bisa peroleh? Ya, diperoleh F, ya, ini dari himpunan A ke himpunan B. Kira-kira merupakan fungsi atau bukan? Ya, kita bisa lihat apakah setiap anggota A di sini mempunyai pasangan, ya, di B gitu ya. Kita lihat semua anggota A mempunyai pasangan. Lalu kemudian apakah semua pasangannya tepat satu? Ya, oke, ya, tepat satu ya. Sehingga dari diagram di atas itulah Pak F dari A ke B ini merupakan fungsi. Merupakan fungsi. Nah, oke. Yang sekarang menjadi bahan diskusi kita adalah bagaimana seandainya kalau ya pemasangannya ini tetap sama, tapi kalau dipandang dari B ke A. Kalau dipandang dari B ke A ya, misalkan F aksen ya. Misalkan F aksen, saya berikan warna yang berbeda supaya lebih menarik untuk kita. Oke ya. Jadi dari B ke A, ya, misalkan dari sini ya. Ini misalkan F aksen. Nah, oke. Apa yang bisa kita katakan tentang F aksen ya? Jadi pemasangannya tetap sama seperti ini. Diperoleh juga nih yang pertama, yang kedua bahwa apa? F aksen dari B ke A, ya, apakah ini fungsi? Oh, oke. A punya pasangan, B, pasangannya lebih dari satu ya. Pasangan B itu adalah 2 dan 3. Oke, C punya 4, D tidak punya. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa F aksen dari B ke A ini bukan fungsi. Oke, jadi ini yang menjadi pokok perhatian kita, bukan fungsi. Oke, karena apa? Ya, jelas ya tadi ya. Jadi alasannya adalah yang pertama itu jelas bahwa apa? B, elemen B ini mempunyai apa? Lebih dari satu pasangan. Oke.
Lalu yang kedua, ya, ada apa ini namanya? Ada D, ya, kita tahu D anggota B yang tidak mempunyai pasangan. Oke, jadi kedua syarat fungsi ini bahkan tidak dipenuhi oleh aksen. Jika demikian apa namanya? Diagram panahnya. Nah, sehingga kemudian muncul pertanyaan berikutnya adalah pertanyaannya apa ya? Ini kita coba dengan pertanyaan yang beda ya. Pertanyaannya yang muncul adalah kira-kira mungkin tidak gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah bisa kita membuat sebuah fungsi f dari A ke B supaya kondisi f aksennya balikannya gitu ya, supaya f aksen dari B ke A ini juga merupakan fungsi. Ya. Nah, oke, sorry. Jadi itu yang menjadi apa ya? Ini yang menjadi pertanyaan besarnya ya. Jadi, apakah bisa kita membuat sebuah fungsi tadi ya f dari A ke B supaya nanti balikannya yang merah ini dengan aturan pemasangan yang sama dari sudut pandang B gitu ya juga merupakan fungsi. Oke. Jadi ini adalah pertanyaan yang melatar belakangi kita nanti munculnya kemudian istilah fungsi injektif dan subjektif. Oke, kita akan mulai dari mana? Kita akan mulai dari sini. Ya. Pertama-tama, pertama-tama ini kita perlu buat ya, atau kita perlu cari fungsi-fungsi yang apa? Fungsi-fungsi dari A ke B supaya apa nanti fungsi balikannya B ke A ini setiap anggota B-nya tepat mempunyai satu pasangan. Itu yang pertama dulu yang kita akan lihat. Lalu yang kedua kita akan lihat fungsi-fungsi dari A ke B supaya apa? Supaya nanti balikannya fungsinya dari B ke A itu semua anggota B mempunyai pasangan. Ya, kira-kira itu yang kita akan konstruksi yang sehingga nanti bisa berkorespondensi dengan kedua fungsi yang ada pada judul tadi ya. Yang pertama ya, ini tujuannya yang kita lihat pada video ini. Yang pertama adalah fungsi ya, fungsi f dari A ke B ya. Terus nanti agar apa? Agar tidak ada ya, agar tidak ada anggota B ya, ini B kapital ya, anggota B yang mempunyai pasangan lebih dari satu di A. Ya, tentu saja dalam konteks ini kalau ada anggota B yang tidak mempunyai pasangan diizinkan. Kita pisah satu persatu gitu ya. Lalu yang kedua sama fungsi f dari A ke B agar apa? Agar nanti semua ya anggota B mempunyai pasangan di A. Dan ini pun juga boleh tidak memenuhi yang pertama, artinya pasangannya boleh lebih dari satu. Lalu begitu kondisi 1 dan 2 ini kita iriskan, ya ini akan menjawab pertanyaan. Ya. Jadi dengan otomatis nanti fungsi f aksen yang dari B ke A itu merupakan fungsi. Kebalikannya tadi merupakan fungsi. Oke. Ya, jadi kita akan mulai dari yang pertama, membahas ini fungsi-fungsi dari A ke B supaya nanti
balikannya dari B ke A itu tidak ada anggota B yang mempunyai pasangan lebih dari satu. Oke, kita mulai pembahasannya. Ya. Pembahasan yang pertama itu adalah ini ya, fungsi-fungsi ya. Oke, misalkan A ini dari A ke B, ini fungsi. Oke, lalu kemudian kemudian kita ingin bahwa apa? Kita ingin tidak ada anggota-anggota B ya. Misalkan ini ya. Kemudian kita ingin supaya tidak ada anggota-anggota B yang mempunyai pasangan lebih dari satu. Oke. Itu yang kita inginkan. Nah, bagaimana bentuknya kan gitu ya? Kalau dia fungsi, oke, misalkan ini secara ilustrasinya ya. Oke. Jadi ini A, kemudian ini B, ilustrasinya. Oke. Misalkan demikian. Nah, ini ilustrasi. Ini yang kita inginkan ya, ilustrasi yang kita inginkan. Ya, jadi ini adalah fungsi ya, f dari A ke B, ini adalah misalkan ini f ya. F dari A ke B ini fungsi. Kita lihat sekarang dari sudut pandang B gitu ya. Dari sudut pandang B kita lihat apa? Ya, setiap anggota B yang memiliki pasangan, ya, pasangannya tepat satu. Ini bisa kita lihat, tepat satu. Oke. Ya, walaupun ada anggota B yang tidak mempunyai pasangan. Jadi balikannya ini ya belum fungsi gitu ya. Balikannya dengan pemasangan yang sama belum fungsi. Tetapi sudah memenuhi kriteria yang pertama ini ya. Jadi setiap anggota B yang mempunyai pasangan, pasangannya tepat satu. Ya. Model-model fungsi yang inilah yang kemudian disebut sebagai fungsi injektif. Ya, jadi model-model fungsi yang seperti ini, F yang dari A ke B ini fungsi, sedemikian sehingga apa? Anggota-anggota B yang berpasangan dengan A, pasangannya tepat satu. Oke, karena F adalah fungsi, ya. F ini dikatakan injektif jika kan gitu ya. Jadi F dikatakan injektif, ya. Ya, nama lain untuk injektif, ya ada nama lainnya juga ya. Injektif itu nama lainnya adalah satu-satu. Satu-satu. Jadi fungsi satu-satu. Oke. Nah, nanti ada istilah korespondensi satu-satu. Jadi itu merupakan istilah yang berbeda ya. Jadi kalau injektif itu sekali lagi istilah lainnya adalah fungsi satu-satu. Kalau di dalam di dalam textbooknya itu adalah one function. Ya. One function ini adalah fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Ya, F dikatakan injektif gitu ya. F dikatakan injektif jika kan gitu ya. Ya, ini bahasanya kita buat saja dulu bahasanya yang mudah dipahami gitu ya. Jika setiap anggota B yang memiliki pasangan di A, setiap kita fokusnya pada yang punya pasangan saja. Kalau yang tidak punya pasangan nggak usah. Ya. Jika setiap anggota-anggota B yang memiliki pasangan di A, pasangannya kan gitu ya, harus tepat satu, oke? Harus tepat satu. Itu namanya yang fungsi injektif ya. Nah, saya akan gambarkan ilustrasi yang lainnya gitu ya. Ilustrasi yang lainnya kita pilih ini, kita gambarkan yang pertama. Oke, ya. Nah, ini contoh ilustrasi yang injektif gitu ya. Saya gambarkan sekarang yang bukan. Oke. Dan di sini, gitu misalkan. Oke, misalkan demikian, ya. Oke.
A, ini B, ini misalkan fungsi G ya. Nah, kita lihat di sini. Ini dia fungsi kan, karena setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Ini perhatikan tanda panah ini menyatakan gitu ya. G ini adalah dari A ke B. Kalau ini F ini adalah dari A ke B ya, tanda panahnya diperhatikan. Lalu kemudian dia fungsi jelas, karena setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat apakah injektif atau tidak, kita lihat nih fokusnya ya. Setiap anggota-anggota B yang memiliki pasangan, yang mana yang punya pasangan, yang ini punya pasangan, yang ini punya pasangan. Yang ini pasangannya tepat satu. Tapi begitu yang ini pasangannya ada dua. Nah, sehingga di sini G ini yang apa? Tidak. Tidak injektif. Kalau yang di sini F-nya adalah F yang injektif ya. Ini adalah ilustrasi untuk F injektif. Ya, itu ilustrasinya. Keduanya ya, secara diagram panah. Ya. Nah, lalu kemudian kita perlu juga nih untuk mendefinisikan supaya nanti ketika kita ingin memperlihatkan ya fungsi-fungsi tertentu, misalkan objektif atau tidaknya, saya kira dengan menggunakan ini ya cukup kesulitan gitu ya. Kita coba menggunakan kuantor gitu ya, kuantor atau apapun notasi-notasi matematik yang kemudian bisa kita gunakan untuk membuktikan nanti membuktikan suatu fungsi itu injektif atau bukan ya. Nah, yang berikutnya ini definisi fungsi injektif ya. Oke. Bagaimana definisi fungsi injektif ya? Diberikan gitu ya. Diberikan F dari A ke B, ini adalah fungsi. Sama juga ya, F dikatakan injektif jika kan gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menyatakan kemudian yang seperti ini? Ya, artinya apa? Kalau saya punya dua buah elemen di sini, dua buah elemen yang berbeda, ya. Intinya dua buah elemen yang berbeda ini harus dipetakan berbeda gitu ya. Nah, salah satu cara memandangnya lagi ya. Ini kan elemen yang berbeda ya. Elemen yang berbeda dia akan dipetakan berbeda. Kalau yang bukan, elemennya berbeda di A, tapi dia dipetakan yang sama. Oke. Ya, jadi kita bisa menuliskan jika apa? Jika ya untuk setiap misalkan apa? X dan Y itu anggota A ya dengan ya X-nya tidak sama dengan Y ya. Jika untuk setiap ini ya maka apa? Maka ya petanya pun harus berbeda kan gitu ya. Fx tidak sama dengan Fy. Ya. Jadi sekali lagi ini kita lihat untuk setiap dua elemen yang berbeda, ya, petanya harus beda. Ya. Kalau dia sama petanya ya nanti akan menjadi mesti. Ya. Ya, jadi untuk setiap X dan Y di A ya, dengan X-nya yang tidak sama itu menandakan bahwa dua elemen yang berbeda di A, ya maka nanti hasil petanya juga harus berbeda. Kalau dia sama ya tidak bisa. Oke. Nah, tentu saja mungkin kalau menggunakan ketaksamaan susah, ini juga ada definisi yang lainnya ya, atau dengan kata lain ya, dengan kata lainnya adalah kita ambil kata ini berbentuk implikasi, ya, pernyataan implikasi itu ekivalen dengan apa? Ekivalen dengan kontraposisinya. Oke, berarti apa? Dengan kata lain ya, untuk setiap X, Y elemen A ya dengan ya kita tahu bahwa petanya sama kan gitu ya. Ini Fx sama dengan Fy lalu kemudian akan berakibat maka
X-nya itu harus sama dengan Y-nya. Ya. Jadi kalau punya hasil yang sama di sini, ya ini, ya mau tidak mau dia harus sama. Kalau ini kan, kalau kita lihat yang merah ini, dia mempunyai peta yang sama, X dan Y-nya, tapi ternyata dia berasal dari ini yang berbeda. Ya. Ya. Jadi ada dua poin yang bisa dilihat nanti untuk memperlihatkan suatu fungsi itu bersifat injektif atau tidak, gitu ya. Jadi ini dia bisa dilihat dengan apa? Atau dengan mengambil, melihat dua buah elemen di domainnya yang berbeda. Nanti kita lihat apakah hasilnya, hasil pemetaannya atau hasil fungsinya itu merupakan dua elemen yang berbeda di daerah kawannya atau di daerah hasilnya. Ataupun ya, kita mengambil sebarang atau melihat dua buah elemen di domainnya yang mempunyai peta yang sama. Nanti kita akan lihat apakah sesungguhnya dua elemen tersebut adalah dua elemen yang sama atau bukan. Ya, jadi itu simpelnya untuk memahami fungsi injektif. Ya. Nah, lalu berikutnya saya akan membahas bagian yang kedua. Pembahasan yang kedua itu adalah apa? Kita lihat pembahasan kedua. Jadi kalau pembahasan pertama one function, ini pembahasan yang kedua yang ini. Ya. Nah, sekarang agar semua anggota B. Jadi kalau fungsinya dari A ke B, ya ini bagaimana sih kita membuat juga, atau bagaimana sih mesti aturan F-nya supaya anggota-anggota B itu mempunyai pasangan, atau semua anggota-anggota B itu mempunyai pasangan di A. Oke. Gimana cara kita membuatnya? Nah, itulah di dalam konsep ini dikenal sebagai fungsi subjektif, ya. Biasanya istilahnya adalah on to, ya, on to function. Jadi on to function ini ataupun kata lainnya adalah fungsi pada, gitu ya. Untuk itu bisa diterjemahkan pada, atau yang paling familiar itu istilahnya adalah fungsi subjektif. Ya, fungsi subjektif. Oke, bagaimana dia tadi? Seperti tadi, ya. Jadi misalkan F ini dari A ke B, ini adalah fungsi. Ya, kita ingin apa? Ya, kita ingin nanti dengan pemetaan atau pemasangan yang sama dari sudut pandang B, supaya semua anggota B itu mempunyai pasangan, kan gitu, ya. Contohnya ini. Oke, bahwa ini adalah F-nya. Oke, kita bisa lengkapi. Oke, ini adalah F, ini himpunan A, ini himpunan B, ya. Nah, misalkan demikian. Lalu kemudian ini, ya. Oke. Ya. Ya, ini. Jadi misalkan ini A, ini adalah himpunan yang anggotanya 4 elemen, ya. 1, 2, 3, 4, dan ini B-nya himpunannya dengan banyaknya 3 elemen. Ya. Nah, sekarang kita pandang dari sisi B-nya, kan gitu kan. Apakah sekarang semua anggota B itu mempunyai pasangan di A? Kita lihat, yang pertama punya, kedua punya, yang ketiga juga punya, ya. Tidak masalah dia punya 1 atau 2 pasangan, yang jelas dia mempunyai pasangan. Oke, dia setiap anggota B mempunyai pasangan, ya. Jadi ini adalah contoh dari F ini subjektif. Ya, seperti hal yang sama yang di atas, saya juga akan coba memberikan gambaran bagaimana kalau F-nya yang atau fungsi yang tidak subjektif, ya. Kalau tidak subjektif maknanya apa? Ya maknanya paling tidak ada satu anggota B nanti yang tidak mempunyai pasangan. Gitu. Oke, misalkan begini, ya, sama juga, ya. B-nya 3 anggota, A-nya 4 anggota, ya bagaimana pemasangannya misalkan, ya misalkan begini, gitu, ya. Oke, begini, dan ini begini, misalkan. Oke, ya, jelas dari misalkan G ini, G dari A ke B ini jelas fungsi, karena setiap anggota A mempunyai pasangan di B, gitu kan. Kalau kita lihat sekarang, apakah semua anggota B dengan ini sama?
apa juga mempunyai pasangan. Yang pertama ini punya pasangan, ya. Itu lebih dari satu tidak masalah. Yang kedua juga demikian. Nah, yang ketiga ini yang tidak mempunyai pasangan kan. Nah, sehingga dari sini ya kita katakan G ini tidak subjektif. Ya. Nah, jadi itu gambaran diagram panah dari dua buah fungsi yang subjektif maupun yang tidak subjektif ya. Nah, dari sini F kemudian F dikatakan subjektif jika kan gitu ya. Jika apa? Ya. Jika ya, setiap anggota B itu mempunyai pasangan. Setiap anggota B mempunyai pasangan di A. Itu dalam bahasa apa? Dalam bahasa kesehariannya supaya lebih mudah untuk dipahami seperti tadi ya untuk yang injektif itu apa? Bahwa anggota-anggota B yang mempunyai pasangan di A itu pasangannya harus satu. Nah, selaras dengan yang di atas tadi, kita juga akan mendefinisikan bagaimana fungsi injektif itu gitu kan secara matematis ya. Definisi untuk fungsi subjektif. Apa diberikan ya F dari A ke B fungsi ya. Jadi F dari A ke B fungsi F dikatakan subjektif jika kan gitu ya. Apa ya? Bagaimana cara saya mengatakan jika semua anggota B itu mempunyai pasangan kan gitu ya di A. Oke. Berarti apa? Jika semua itu adalah kuantornya ini ya universal untuk setiap Y anggota B, ya, berarti Y itu mempunyai pasangan di A, berarti ada gitu ya. Ada X anggota A, kan gitu ya. Jadi setiap saya ini ya, selalu dia punya pasangan. Lalu apa hubungan antara X dan Y? Ya, berarti kan X dan Y ini berpasangan. Ya, berarti sedemikian sehingga ya X ini sama dengan Y kan. Pasangannya X ini adalah Y. Atau dengan kata lain kalau dituliskan dalam bentuk relasi ya X, Y ini adalah anggotanya F kan gitu ya. Ya, jadi untuk setiap Y di B ada X di A. Ya. Sehingga dia selalu berpasangan. Kalau Y-nya ini ya X-nya yang sini. Kalau Y-nya yang di sini ya X-nya tinggal pilih. Ini kan ada dua. Ya. Salah satunya saja tidak masalah. Paling tidak kan ada gitu ya. Ada. Oke. Jadi ini merupakan definisi untuk fungsi subjektif ya. Fungsi subjektif. Nah, selain ini ya kita juga bisa lihat bahwa bahwa peta dari himpunan A ini ya atau FA, kalau kemarin FA itu istilahnya range ya. Range dari A itu ternyata kalau kita lihat mesti sama dengan B gitu ya. Kalau kemarin kan kita punya bahwa range dari suatu fungsi itu selalu merupakan himpunan bagian dari B ya. Jadi dengan catatan kemarin ya, note-nya ini adalah ya jika F dari A ke B ini fungsi ya, maka ya FA ini selalu merupakan himpunan bagian dari B. Nah, ini lalu kemudian tambahannya sekarang kalau F-nya selain fungsi dan dia juga surjektif, tambahannya adalah bahwa bahwa nanti peta dari himpunan A ini atau range dari fungsinya ya itu sama dengan himpunan B sendiri. Ya, itu kekhususan kalau F-nya surjektif ya. Jika F dari A ke B fungsi ya surjektif, maka ya FA atau image ataupun range dari fungsinya itu sama dengan B.
Itu juga bisa dipergunakan untuk menyelidiki suatu fungsi itu merupakan fungsi subjektif atau tidak. Oke. Ya. Nah, jadi pembahasan 1 dan 2 sudah. Nah, kalau sekarang 1 dan 2 kita iriskan, ya, yang satu mengatakan anggota B yang berpasangan harus tepat 1, yang kedua menyatakan bahwa semua anggota B itu harus mempunyai pasangan. Ya. Jika, sorry, ini yang hitam ya. Oke. Kemudian jika ya A B ini fungsi ya F C dengan ya F ini injektif dan ya, karena kita iriskan ya dan F-nya juga subjektif ya, supaya sekarang kita menjawab nih pertanyaan yang ini ya, kita jawab pertanyaan yang ini ya. Kita ingin menjawab pertanyaan nomor warna ungu. Apakah ada fungsi yang bisa membuat ya kan gitu ya, kalau F-nya dari A ke B itu fungsi yang seperti apa supaya balikannya nanti dari B ke A itu juga merupakan fungsi. Ya, kalau injektif saja ya saya kira belum ya karena kalau ini kita balikannya ini belum fungsi. Ya. Dan juga kalau dia subjektif saja, kalau kita lihat ini balikannya dari B ke A yang di sini dia bukan fungsi karena ada anggota B yang mempunyai pasangan lebih dari 1. Ya, sehingga ini keduanya harus kita iriskan. Ya, harus kita iriskan. Sehingga itulah yang menjawab kemudian pertanyaannya kondisi apa yang harus dipenuhi kan gitu ya agar kalau saya punya F dari A ke B fungsi balikannya dengan cara pemasangan yang sama hanya dengan sudut pandangnya dari B ke A gitu ya merupakan fungsi juga ya syaratnya harus ini ya F ini injektif dan subjektif ya maka kan gitu ya maka dengan tadi ya saya menulis balikannya dengan merah supaya yang tadi itu ya balikannya atau F aksen dari B ke A jadi dipandang sebagai apa balikan ya fungsinya balikan fungsi A gitu ya maka ini juga apa merupakan fungsi ya. Ini syaratnya ada 2 F-nya harus fungsi injektif sekaligus F-nya ini merupakan fungsi yang subjektif ya nah fungsi-fungsi yang demikian nah itu dikatakan yang namanya fungsi bijektif okay. Jadi apa fungsi F yang memenuhi injektif sekaligus subjektif ya ini dinamakan fungsi bijektif ya atau nama lainnya itu adalah korespondensi satu-satu ya, atau istilah dalam buku teksnya itu adalah one-one correspondence ya jadi beda ya kalau injektif itu one-one function kalau korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif itu adalah one-one correspondence oke bijektif sehingga kemudian lalu gambarannya seperti apa gitu ya dalam diagram panah ya. Ya. Gambarannya ya seperti ini ya, artinya kalau himpunan A dan B banyaknya berhingga gitu ya kalau ingin fungsi kalau ingin membuat fungsi dari A ke B agar balikannya juga merupakan fungsi ya anggotanya mesti sama ya. Jadi fungsi-fungsi yang model begini ya aksennya tadi fungsi-fungsi yang model begini ini akan memenuhi ya jadi F-nya jelas fungsi kita lihat dari A ke B
Dan juga kita lihat kalau dari sudut pandang B ke A dengan pemasangan yang sama gitu ya. Nah, ini juga masih merupakan fungsi ya. Jadi di sini secara ya bersama-sama ya, secara bersama-sama F dan F aksen ya, dan F aksen ini merupakan apa? F dan F aksen ini merupakan fungsi kan gitu ya. Jadi secara bersama-sama F dan F aksen ini merupakan fungsi. Ya. Jadi ini tadi pertanyaan yang sekiranya sudah terjawab. Oke, jadi demikian pemaparan konsep untuk fungsi injektif dan fungsi subjektif. Ya, nanti pada video berikutnya kita akan membahas contoh-contoh ya, yang ini yang mungkin penting ya, contoh-contoh fungsi-fungsi seperti apa saja gitu ya, yang merupakan fungsi injektif, yang merupakan fungsi subjektif atau yang merupakan keduanya. Oke, sekian dulu video untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.